Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya di channel YouTube-nya Biasa TV. Berita viral datang dari Bu Emi Korea yang merasa diselingkuhi oleh mantan suaminya dan anaknya direbut dan diambil oleh mantan suaminya dengan selingkuhannya yang merupakan penyanyi dangdut tanah air. Bagaimana beritanya? Berikut cuplikannya. I am looking for the help from Indonesian institutions to get back my case. I have contacted the police, KPAI. Nah, di sini Bu Emi tampak ternyata sudah mencoba minta bantuan kepada KPAI ya, guys. Jadi dia udah berusaha. Singapore and Korean embassy. But Oh, benar-benar di sini saya salut banget sama Bu Emi ya, Emi Korea. Dia ternyata sudah melakukan berbagai cara seperti minta bantuan ke KPAI, terus ke I ini. couldn't get much help. I hope through this media exposure, they can help me to find some way to get back my case, please. Insya Allah. Itu siapa, guys? Apakah itu suami atau mantan suaminya Bu Emi Korea yang sudah dibantu atau ditahan oleh polisi? Karena di sini terlihat ada mobil polisi ya, guys ya, mobil polisi. Terus ada seorang pria yang berbadan besar memakai topi masuk ke dalam mobil polisi tersebut. Apakah itu suaminya Bu Emi yang sudah ditahan atau seperti apa? Hammam, Paris. I just got the confirmation from your assistant, Mrs. Putri, that you are representing my husband and his company. Is it true? Jadi di sini ternyata Bu Emi ini sudah mengetahui ternyata pengacara kondang nomor 1 di Indonesia, Bapak Hotman Paris, berpihak atau mendukung dari pihak mantan suaminya Bu Emi sendiri. Jadi dia sangat sedih sekali karena dia berharap pihak-pihak Indonesia, terutama orang-orang besar di Indonesia itu membantu dia. Tapi ternyata di sini Bu Emi mendapat informasi bahwasanya seorang pengacara kondang di Indonesia yang terkenal di Indonesia berpihak kepada mantan suaminya. Di sini dia mencurahkan isi hatinya dan memohon minta bantuan kepada Bapak Hotman Paris, tolong di pihak saya gitu, tolong bantu saya, jangan di pihak mantan suami saya seperti itu. Please, please, please don't represent them. Please help me. Can't you see what I want is just getting the case and you helping them for what? I just got shocked. Please help me, not them. Mrs. Hoffman, Mr. Hoffman, please. Guys, di sini kelihatan banget Bu Emi itu sudah memohon, kayak benar-benar minta pertolongan dengan sangat memohon. Menangisnya itu benar-benar seperti orang yang sudah nggak berdaya lagi, guys. Jadi kayak dia itu benar-benar seorang ibu yang memperjuangkan anaknya, namun karena mantan suaminya orang yang mempunyai power, jadi dia itu tidak tahu dan bingung mau minta tolong ke siapa lagi gitu. Makanya dia tuh kayak benar-benar berlutut, tolong bantu saya, help me seperti itu kan. Semoga Bu Emi mendapatkan keadilan ya. Dia katanya tidak ingin kembali kepada mantan suaminya. Silahkan kita berpisah atau pisah baik-baik secara hukum. Namun tolong anak dikembalikan kepada dia. Dia cuma hanya minta itu, guys. Dan ini nih mantan suaminya Bu Emi saat diwawancarai atau diminta tanggapan tentang perselingkuhannya dengan seorang penyanyi dangdut tanah air. Mr. Wang,
I do want to ask you, is that true that Tisha Ernie is your mistress? Di sini Dr. Richard Lee menanyakan apakah benar Anda berselingkuh dengan TE atau Tisha Ernie seperti itu. Not. It's not. Look, this is a woman that has taken care of me and my family very well for the next 2 years. For the last 2 years. This is a woman who is still here. Dr. Richard, let me tell you this. You saw what happened to her reputation in the last few weeks. It's all over the news, correct? Her reputation is lost. She is not safe in this country. Dia tidak aman. I have my reputation destroyed. I have lost my job. Guys, pengakuan yang benar-benar membuat gua itu kayak jadi bingung di sini ya. Yang tadinya curahan hati atau cerita dari pihak Bu Emmy Korea sendiri yang sudah saya dengar di berbagai macam podcastnya, seperti di podcastnya Denny Sumargo, ada juga di podcastnya yang lain ya guys ya. Namun ternyata di saat mantan suami dari Bu Emmy sendiri dimintai keterangan atau penjelasan tentang kasus yang sudah viral ini di Indonesia, dia menyangkal. Bahkan nih suaminya, saya juga terkejut nih guys, suaminya itu menyangkal dan malah beranggapan itu Emmy itu mantan istri saya itu tidak aman. Gimana ya guys maksudnya? Ini kita coba dengarkan lagi ya. Because I'm just focused on protecting my kids. But they are my kids. It's totally fine for me to protect them. If she's my mistress and she's after my money, why is she still here? Why is she the one who set out us to safely leave the country? There is no meaning there. Dr. Richard, there's a bunch of lies over here that I was surprised myself with the netizen backlash. To be honest, I was very surprised. Because when this all started, I thought the premise and context is so ridiculous that nobody will ever believe it. Because I'm a father here, being accused. Tapi memang agak aneh guys ya. Ternyata di sini pengakuan dari mantan suaminya Bu Emmy, malah dia tuh seakan-akan saya bapaknya, saya mempunyai hak, dan tapi saya dituduh mencuri anak saya seperti itu. Ya maksudnya gini loh guys. Jadi Bu Emmy ini karena merasa dikhianati, diselingkuhi oleh penyanyi dangdut berinisial TE tersebut, bahkan sudah menipu Bu Emmy yang mana suaminya ini pernah mengatakan bahwa selingkuhannya ini adalah seorang PA atau personal assistant. Nah, di situ aja sudah terjadi penipu guys, bohong ya guys ya, karena mengenalkan selingkuhannya sebagai PA kepada Bu Emmy sendiri, dan ternyata itu adalah selingkuhannya guys. So holding on to my 4 kids because I want to be with my mistress, and I'm willing to go down the path of keeping my 4 kids and being my mistress until I lost my reputation and also my job. Dr. Richard, in your years of experience, which man would do that? Every man who has a mistress will give up the kids immediately. Who would drag on 4 kids? If I give 4 kids to Amy today and we are not divorced, I literally don't have to spend money and give her any support money. It's cheaper for me. Jadi guys ya, benar-benar suatu hal yang mengejutkan sekali. Ternyata di saat suami atau mantan suami dari Bu Emmy dimintai tanggapan oleh Dr. Richard Lee, dia menyangkal dan ya seperti ada ketidaksinkronan di antara statement dari Bu Emmy sendiri dengan mantan suaminya itu guys. Jadi saling menyerang, saling menuduh, dan suaminya menyangkal. Dan begini tanggapan beberapa atau reaksi dari beberapa konten kreator di TikTok atau anggaplah warganet TikTok ya guys ya, yang menanggapi tentang kasus Bu Emmy yang sudah viral ini guys.
handphone gue panas ya, karena tek-tekan kalian di permasalahan Justice for Amy ya. Kagak udah dari berapa hari, heran gue. Jujur gue udah ngeliat nih videonya. Ya udah deh, gue bahas dikit deh ya. Tapi gue takut salah ngomong nih gitu. Cuman gimana ya, nih satu hal ya, kayaknya kan ini cowoknya orang Singapura dan ceweknya orang Korea. Nah ini kan kita nggak tahu nih mereka meritnya di mana. Terkadang berarti kayak gitu urusan soal anak dan Niniono tuh kayaknya diatur sama surat nikah yang mereka bikin di mana. Biasanya tuh kayak gitu deh. Jadi gue kurang paham juga nih. Udahlah, kita kagak ngerti soal hukum, jadi kita nggak usah ngebahas soal hukum. Jadi gue hanya ngebahas soal pandangan gue nih ya. Kenapa dari kemarin tuh gue diem aja gitu. Soalnya pas gue lihat videonya, gue kayak agak gimana ya, gue kayak belum yakin gitu loh, ngerti nggak? Jadi kayak menurut gue tuh kayak belum cukup gitu loh bukti-buktinya gitu. Soalnya video yang gue lihat itu yang video kayak depannya pas kejadiannya tuh kayak cuman 3 detik gitu, 4 detik gitu, terus and then gak tahu, terus dia cerita, dia ngomong gitu kan. Jadi gue nggak bisa menilai hanya dari video 3 detik 4 detik gitu. Ini kita ngomong terlepas dari permasalahan hukum kayak hak asuh anak harus ke siapa, ini kita ngomong nggak di lingkup itu ya. Jadi gue hanya ngelihat dari video aja. Nah yang bikin gue nggak yakin itu adalah pas gue ngelihat ada satu anak cewek yang teriak-teriak gitu ya, yang di tangga itu teriak-teriak. Jadi di sini ada dua penafsiran netizen. Ada satu yang mikir anaknya teriak-teriak pas ngelihat mamanya, takut nggak mau sama mamanya. Yang pihak satu lagi mikir kalau misalnya anaknya ini sebenarnya mau lari ke mamanya tapi dihalangin sama bapak-bapak gitu. Jadi anaknya teriak. Gue dari kemarin mikir. Jadi yang mana gitu. Tapi nih ya, gue juga seorang emak ya. Gue seorang emak yang punya anak about the same age lah, I think ya. Anak-anak kayak baru gede gitu ya, mungkin 10 tahun kayak gitu kali ya, 10-11 tahun gitu. Kalau gue lihat dari tingginya mungkin sekitaran umur itu. Berarti kan nih anak udah cukup gede lah ya, udah cukup gede dan udah kenal sama emaknya gitu. Kalau logika gue ya, kalau misalnya ini anak ngelihat emaknya dan misalnya dia teriak, dia mau ke emaknya tapi dihalangin sama bapak, anak kecil mana sih yang nggak manggil mami, nangis gitu, bener nggak? Maksudnya gue, ini di penalaran gue tuh seperti itu gitu loh. Malah gue ngeliat videonya ada yang awal banget itu, kalau misalnya ada kan di situ ada cewek si pelakornya itu yang lagi gendong bayi kan, dan terus nih anak cewek itu di belakangnya dia. Malah nih anak cewek tuh ngikutin si pelakornya ini tanpa ditarik. Jadi guys, ternyata viralnya berita tentang Ibu Emy Korea ini banyak mendapatkan dukungan untuk membantu Bu Emy sendiri. Bahkan ada juga yang masih belum ngerti dan maksudnya masih bingung ini siapa yang benar, siapa yang salah, seperti itu. Contohnya Ci Agnes ini maksudnya itu dia lagi membahas kalau memang ibunya baik, maksudnya gimana ya, kalau emang ibunya itu atau Bu Emy ini baik-baik aja, nggak pernah ada yang aneh-aneh sebelumnya atau mungkin dikategorikan juga dalam konteks bersalah, kenapa di video yang menampilkan atau menampakkan saat Ibu Emy ini meminta atau mengambil anaknya dari mantan suaminya, tapi anaknya ini berontak dan teriak. Maksudnya Ci Agnes ini, kalau memang tidak ada suatu hal yang janggal, tentunya anaknya tidak akan teriak seperti itu. Jadi kita intinya belum tahu apa yang terjadi di belakang layar seperti itu, di antara Bu Emy dengan mantan suaminya, dengan anak-anaknya dan dengan si TE yang merupakan dugaan selingkuhan dari mantan suami Bu Emy sendiri, guys. Tarik gitu loh, tanpa paksaan intinya gitu. Kenapa dia nggak teriak-teriak nangis ke emaknya? Gue di sini nggak mau suzon ya, maksudnya gue bukan judging, I don't know, gue nggak tahu karena gue nggak bisa menilai dari video-video beberapa detik itu, gue tidak bisa menyimpul. Iya paham. Jadi intinya Ci Agnes ini dia tidak bisa menyimpulkan, hanya melihat dari cuplikan-cuplikan video yang kita tidak tahu di belakang seperti apa gitu. Ya nggak apa-apa. Ini semua orang atau konten kreator atau warganet berhak untuk memberikan pendapatnya. Menyimpulkan kayak
gerak-geriknya anak tuh kayak gimana gitu. Biasa kan yang namanya anak kecil tuh they are very natural, yang nggak bisa acting, ngerti nggak lo? Cuman penalaran yang masuk ke otak gue tuh, gue mikirnya gini, kalau gue punya anak and it happen to me, yang anak gue deket banget sama gue, walaupun di posisi kayak begitu dia dilarang sama orang pun, sama bapak-bapak, pasti setidaknya mungkin dia nggak berani maju, tapi dia akan nangis dan teriak manggil-manggil gue gitu. Jadi that's why kenapa tuh gue kayak ada something yang conflicted di hati gue, jadi makanya gue tuh nggak mau ngebahas ini gitu loh. Cuman ya ini gue hanya ngomong sebatas pemikiran gue, jadi gue tidak mau menjudge di sini. Paham. Dan Diminta sama menurut netizen kalian juga. gimana gitu? Karena Gue juga diminta sama bingung. netizen juga. Kenapa nggak ada video yang full gitu loh? Video yang pasti ketemu sama anaknya gimana? Maksudnya gimana perlakuan anaknya ke emaknya gitu? Kenapa videonya mesti dipotong-potong kecil-kecil gitu? Jadi kita nggak tahu gitu ya. Terus pas anaknya ke atas apa segala macem gitu loh. Terus pas ketemu di itu kan katanya di rumah sakit ya. Pas awal ketemu di rumah sakit tuh kayak gimana gitu? Ini kan videonya terlalu Sepotong pendek doang. gitu, jadi nggak bisa Menyimpulkan, udah. Pokoknya menafsirkan. jadi gue ngebahas itu aja ya. Sekian dan thank you, say. Nah guys, jadi dengan viralnya berita Ibu Emmy Korea ini yang viral saat sekarang ini ya guys, tentunya banyak sekali mendapat dukungan dari pihak-pihak yang merasa kesedihan dari Bu Emmy ini yang merupakan seorang ibu, tadinya seorang istri yang hubungannya baik-baik saja dan harmonis, yang merupakan warga negara Korea dan suaminya warga negara Singapura karena bertugas dan perihal bisnis di Indonesia, pindah ke Indonesia, dan disinilah Bu Emmy mengatakan atau menceritakan kejanggalan dan perubahan yang dialami oleh mantan suaminya yang sampai saat ini dituduh berselingkuh dengan seorang penyanyi dangdut tanah air berinisial TE. Nah, di sini juga banyak sekali netizen Indonesia, khususnya ibu-ibu, yang merasakan kesedihan dari Bu Emmy sendiri karena merasa Bu Emmy ini adalah seorang ibu yang dikhianatin oleh suaminya dan berselingkuh dengan penyanyi dangdut tersebut, yang mana saat melahirkan anak keempat dari Bu Emmy ini, yang sekarang kalau nggak salah masih berusia 2, 3, 4 bulan gitu, dan bahkan saat lahiran Bu Emmy sendiri tidak ditemani oleh mantan suaminya, yang saat itu mantan suaminya berada di sebuah apartemen dengan selingkuhannya tersebut. Bu Emmy melahirkan anak terakhir ini, anak keempat ini, hanya ditemani oleh seorang pembantunya. Jadi makanya banyak sekali mendapatkan perhatian dan support dari netizen Indonesia, khususnya ibu-ibu yang sudah merasakan mempunyai anak dan dipisahkan dengan anaknya. Di sini Bu Emmy hanya meminta dia bisa kembali dan mendapatkan keempat anaknya karena dia ngerasa itu hak dia, dan dia minta bercerai dengan suaminya ini atau mantan suaminya ini dengan baik-baik, sah secara hukum, dan dia bakal pulang ke Singapura dan tinggal di sana. Itu keinginan dari Bu Emmy sendiri. Cuman kita sebagai netizen yang belum tentu tahu bagaimana di belakang keadaan yang sebenarnya, kita cukup mendoakan yang terbaik saja untuk Bu Emmy dan semoga segera mendapatkan keempat anaknya dan juga kasus ini cepat selesai. Namun sebelum saya menutup video ini, bagaimana tanggapan teman-teman semua tentang kasus Bu Emmy dengan suaminya dan selingkuhan dari mantan suaminya yang merupakan penyanyi dangdut tanah air? Silahkan komentar di bawah dan sampai jumpa.